Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Setan pasti akan selalu menggoda, menipu, merusak, dan menjerumuskan kesesatan kepada manusia baik pria maupun wanita. Setan akan berusaha melumpuhkan manusia dengan tipu dayanya dengan berbagai cara dan pintu masuknya. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-169. Salah satunya adalah menjadikan wanita atau istri menjadi sebagai objek yang digoda. Wanita juga menjadi target antara untuk menyesatkan kaum pria. Karena wanita adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Sebagaimana hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 2740. Lalu apa yang menyebabkan ada setan yang dipuji oleh iblis sang raja kesesatan? Siapakah setan tersebut? Simak penjelasannya hingga selesai. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, 'Aku telah melakukan begini dan begitu.' Iblis berkata, 'Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun.' Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, 'Sungguh hebat setan seperti engkau.'" Hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 2167 nomor 2813. Berdasarkan hadis tersebut, ternyata setan yang memiliki prestasi tertinggi adalah setan yang mampu membuat pasangan suami istri bercerai. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan setan menguasai hawa nafsu kita, sehingga dapat memicu perceraian dalam rumah tangga. Ada dua kondisi di mana setan dapat menunggangi pasangan suami istri untuk memicu perceraian tersebut. 1. Saat amarah menguasai. Amarah merupakan salah satu cara setan untuk membuat permasalahan rumah tangga menjadi lebih rumit hingga mencapai puncaknya, yaitu perceraian. Abu Darda berkata kepada istrinya Ummu Darda, "Jika kamu sedang marah, maka aku akan membuatmu jadi rida, dan apabila aku sedang marah, maka buatlah aku rida, dan jika tidak maka kita tidak akan menyatu." Kemudian Ibrahim berkata kepada Bakiyah, "Wahai saudaraku, begitulah seharusnya orang-orang yang saling bersaudara itu dalam melakukan persaudaraannya. Kalau tidak begitu, maka mereka akan segera berpisah. Janganlah kita mendahulukan nafsu amarah daripada akal dan iman yang dapat membedakan antara yang hak dan batil." Salah satu cara meredam amarah adalah dengan mengambil wudhu saat kita marah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Atiyah As-Sadi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4784. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala manakala dirundung amarah. 2. Menafkahi keluarga dari sumber tidak halal. Inilah yang sering menjadi faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Disinilah setan memasang perangkap agar terjerumus dalam hal yang haram. Sulitnya mencari rezeki, terkadang membuat suami mengambil jalan pintas, yaitu menafkahinya dengan sumber yang haram. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, atau bahkan tuntutan istri yang berlebihan menyebabkan suami berbuat demikian. Coba saja lihat yang terjadi saat ini, tidak sedikit seorang suami mencuri, merampok, membegal, menjual narkoba atau pekerjaan haram lainnya dilakukan asal kebutuhan hidup keluarga terpenuhi. Dan inilah keretakan yang sesungguhnya dalam rumah tangga. Wal iyadzubillah. Padahal, seorang mukmin semestinya memahami hakikat tawakal kepada Allah Ar-Razzaq, yang tidak akan membiarkan hambanya kelaparan, karena mempertahankan keimanan. Sebuah rumah tangga bisa saja tampak dari luar bahagia karena diliputi dengan kemewahan harta, tahta, dan keturunan yang banyak. Akan tetapi, apabila sumber nafkah dari keluarga tersebut adalah haram, maka apalah artinya semua kekayaan dan kemegahan tersebut, jika pada akhirnya ketika bertemu dengan Robnya, mereka dalam keadaan hina dina. Hal yang juga perlu diingat,
bahwa Allah menganugerahkan cinta dan kasih sayang kepada manusia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Selain itu, perlu juga diwaspadai bahwa anak-anak akan menjadi korban perceraian, karena sering melihat pertengkaran di rumah tangga, kurang perhatian dan pendidikannya, sehingga anak tersebut menjadi nakal dan inilah tujuan besar setan. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, untuk dapat segera mendeteksi jika kita sedang berada dalam kondisi di mana setan dapat menunggangi kita, sehingga terhindar dari kehancuran rumah tangga yang telah dibina dengan iman dan takwa. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM-YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.